Biasanya kalau renggang pasti itu kita melayang, seakan-akan kita lagi sholat, tapi kita nggak lagi sholat, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi setan masih bisa masuk ke dalam soft yang memang renggang, sehingga membuat kita tidak bisa khusyuk. Dengan adanya perapatan soft atau meluruskan soft juga, maka setan itu tidak bisa ada celah sama sekali untuk membuat kita itu lalai, sehingga kita akan fokus kita ke sholat kita. Baik, selanjutnya yang sering terjadi atau kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat kita adalah tidak meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya dengan merapatkan dan memperlurus shaf min tamamis shalah, daripada kesempurnaan salat. Jadi kalau seandainya salat kita itu enggak lurus atau tidak rapat, masih ada kurang. Makanya kalau kita sholat itu kenapa sih pikirannya itu melayang? Nanti, aduh makan apa ya nanti? Aduh lapar banget. Nanti pikirnya, aduh anak belum bayar. Iya, karena kita nggak rapetin shaf. Rapatin shaf itu bukan hanya kaki, bukan hanya tumit, tapi juga apa namanya? Bagian samping, lengan, bahu. Jadi antara bahu dengan bahu itu kalau bisa lengket. Nah, orang sekarang itu takut, ya termasuk saya juga. Bukan coronanya, bukan coronanya, tapi takut risih orang, sehingga membuat tidak khusyuk. Sebenarnya itu enggak. Dengan adanya kita merapatkan shaf, itu membuat kita seperti benteng yang kokoh. Makanya ada innallaha yuhibbu an takuna shaffan. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala suka melihat kalian seperti halnya soft. Artinya kalau seandainya kita bersaf rapi, lurus, itu seakan-akan sebuah kebanggaan. Karena memang benar. Jadi ketika kita softnya lurus, setelah itu softnya itu tidak ada renggang. Sekarang itu sering renggang. Biasanya kalau renggang pasti itu kita melayang, seakan-akan kita lagi sholat, tapi kita nggak lagi sholat, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi setan masih bisa masuk ke dalam soft yang memang renggang, sehingga membuat kita tidak bisa khusyuk. Dengan adanya perapatan soft atau meluruskan soft juga, maka setan itu tidak bisa ada celah sama sekali untuk membuat kita itu lalai, sehingga kita akan fokus kita ke sholat kita. Nah, ini yang sering diabaikan. Bahkan orang kalau seandainya dekat-dekat itu kadang risih. Apaan sih dekat-dekat banget? Itu kan besar, masih luas. Bukan begitu. Kalau seandainya kita sholat berjamaah, artinya kita sudah menjadi satu bagian.
kalau sudah jadi satu bagian seperti halnya tubuh, nggak bisa tubuh ini kita copot satu tangan, nggak bisa, atau kita copot satu kaki, nggak bisa. Sudah jadi satu tubuh, sudah jadi satu keutuhan. Maka kalau seandainya kita merenggangkan diri, otomatis nanti akan terjadi syaitan itu akan mudah untuk memperdaya kita. Makanya kita pikiran kita itu ketika sholat, waduh gimana ini sekarang ya, waduh gimana nanti ya, aduh uang ada lagi, aduh makan apa nanti, aduh pusing banget nih anak belum bayar sekolah, aduh ini ya uang baju anak belum ini, dan lain sebagainya. Ada aja. Memang sengaja syaitan itu mengambil celah-celahnya seperti itu. Sehingga apa? Nggak tahu-taunya udah rakaat terakhir. Tadi baca apa ya? Nggak tahu kita. Karena itu salah satunya celahnya itu nggak merapatkan shaf dan tidak meluruskan shaf. Jadi mulai sekarang kita sudah tahu. Jadi kita merapatkan shaf kita kembali sehingga syaitan juga susah untuk yuwaswisuna, itu mengganggu kita. Baik, masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di kita adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu memang dianjurkan. Namun kalau dulu itu orang kan nggak pakai mikrofon. Orang naik ke menara tinggi, setelah itu azan. Makanya orang yang azan itu harus yang besar suaranya. Besar suaranya dan lebih bagus lagi kalau seandainya merdu. Nah, sekarang sudah ada alat canggih yang bernama mikrofon. Mikrofon ini bisa mendengar sampai puluhan kilometer. Namun kita sering yang sering terjadi di masyarakat kita adalah alhamdulillah kita sudah azan dengan mikrofon, namun iqamatnya itu tidak dengan mikrofon. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang azan itu adalah panggilan kita untuk sholat bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang yang memanggil sholat berarti dia sudah meringankan beban taklif daripada masyarakat di situ, sehingga pahala daripada orang-orang di situ masuk ke dalam salah satunya untuk orang yang azan. Itu keutamaan azan juga. Jadi sebenarnya mereka itu punya dosa karena apa? Enggak ngazan. Tapi kalau seandainya ada satu orang yang ngazan, dosa mereka itu terampuni gara-gara yang azan itu. Sehingga besar nilai daripada seorang muazin itu. Namun kalau sudah selesai azan, jangan lupa kita iqamah. Silahkan iqamat, tapi iqamatnya juga dengan mikrofon. Kita panggil orang nunggu kadang. Jadi sholat sebaik-baiknya sholat itu memang ada sebaik-baik sholat itu memang kalau sunnah itu di rumah lebih baik. Ada orang yang mengerjakan sholat sunnah itu di rumah, setelah itu pergi ke masjid sholat tahiyatul masjid. Karena lebih bagus kita sholat di rumah dulu, setelah itu kita pergi ke masjid sholat tahiyatul masjid, 2 kali kita dapat. Nah, orang yang sholat setelah azan, dia akan nunggu untuk iqamah. Tapi tiba-tiba di masyarakat kita itu azannya pakai mikrofon, iqamahnya enggak pakai mikrofon. Itu salah. Jadi kalau seandainya kita azan pakai mikrofon, iqamatnya harus pakai mikrofon. Karena kita sudah panggil orangnya itu sudah nunggu kita. Setelah itu tinggal kita, yuk ini udah mau kita mau sholat nih. Istilahnya seperti itu, iqamat. Iqamat itu artinya ini setelah selesai panggilan ini kita langsung sholat.
Nah, iqomatnya itu nggak pakai mikrofon, sehingga orang yang di rumah kadang ini udah iqomat atau belum, nggak tahu. Maka kesalahan itu kita hindari. Kalau seandainya kita sudah azan pakai mikrofon, iqomat juga pakai mikrofon. Karena kita nggak tahu, bisa jadi di antara masyarakat kita ini, mereka setelah selesai azan, mereka sholat sunnah di rumah. Ketika itu iqomah, langsung mereka datang ke musola atau masjid. Nah, gara-gara kita iqomahnya nggak pakai mic, akhirnya dia nggak tahu, akhirnya dia sholat sendirian di rumah, dan itu juga tidak baik. Sehingga kesalahan ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya kita sudah azan pakai mikrofon, iqomat juga pakai mikrofon. Kalau ada orang yang nggak pakai mikrofon, sodorin pakai mikrofon. Atau kalau seandainya memang udah diiqomatin, iqomat sekali lagi pakai mikrofon, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ulangi sekali lagi pakai mikrofon supaya orang dengar. Jadi dosa-dosa mereka itu terampuni dengan adanya azan dan iqomat itu. Tapi kalau seandainya kita nggak mengiqomat pakai mikrofon, udah berarti masih ada kekurangan seperti itu. Jadi biasakan, walaupun misalkan nggak ada jamaah sama sekali di musola atau masjid, kita sudah azan, tapi kita sendirian. Ini terutama di sholat subuh, sendirian sampai 15 menit, 20 menit, 25 menit nggak ada orang yang datang. Ya udah nggak apa-apa, sholat sendiri tapi iqomat juga. Iqomat aja nggak apa-apa. Iqomat pakai mikrofon. Nggak apa-apa, iqomat aja. Setelah itu kita jadi imam, kita jadi makmum, nggak apa-apa. Kita sudah meringankan dosa-dosa masyarakat di sini. Seperti itu. Jadi jangan takut. Walaupun kita sendiri, ya udah nggak apa-apa. Artinya pahala kita sudah banyak. Enggak. Dengan adanya kita iqomat pakai mic, kita sudah memberitahu mereka. Kalau seandainya mereka itu tetap lalai, misalkan ketika subuh, aduh udah iqomat nih, udah dia tetap tidur, itu sudah selesai hak kita terhadap dia. Kita punya hak untuk mengingatkan dia supaya sholat. Bagaimana haknya? Azan iqomah. Jadi ketika kita sudah azan, sudah iqomah, sudah terlepas sebenarnya kita antara kita dengan dia. Jadi kita sudah manggil dia untuk pergi sholat. Nggak mau pergi sholat, ya udah, itu antara kamu dengan Allah nantinya. Seperti itu. Tapi kalau kita azan doang, setelah itu iqomahnya kita silent kan, istilahnya silent kan karena nggak pakai mic, nah itu masih nanggung. Amalnya masih nanggung gitu. Iya, orang masih teringat-teringat gitu. Jadi kesalahan ini bisa diperbaiki nantinya.